Pada kesempatan kali ini kita akan membahas struktur dan kebahasan teks prosedur. Sebelum membahas struktur dan kebahasan teks prosedur, teman-teman semua harus mengetahui apa itu teks prosedur. Teks prosedur berisi teks tentang uraian yang menjelaskan langkah-langkah atau langkah-langkah untuk melakukan hal tertentu. Di dalam teks prosedur biasanya berisi tulisan yang berisi cara, kiat, atau tutorial untuk melakukan sesuatu atau langkah tertentu. Nah, setelah teman-teman mengetahui apa itu teks prosedur, selanjutnya kita akan membahas struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah tujuan, yang kedua materi, yang ketiga langkah-langkah. Baiklah, kita akan mengupas satu persatu teks prosedur. Pertama yaitu tujuan. Tujuan adalah pada bagian pertama yaitu judul. Judul di dalam teks memberikan informasi kepada pembaca tentang tujuan akhir dari teks prosedur. Jadi, pembaca akan mengetahui hasil apa yang didapat dari pembahasan langkah-langkah yang ada pada teks tersebut. Yang kedua adalah materi. Bagian material bisa memuat beberapa hal, seperti bahan, alat, atau bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu. Meskipun sebagian bahan merupakan salah satu struktur dari teks prosedur, namun tidak semua teks prosedur memiliki bagian ini. Bagian materi hanya akan ada pada teks prosedur yang isinya tentang pembuatan sesuatu, seperti membuat makanan, kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah pada bagian struktur teks prosedur ini jelas sama seperti namanya, yaitu berisi tentang panduan yang harus dilakukan oleh pembaca untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan dari teks prosedur tersebut. Pada bagian ini biasanya menggunakan angka atau tanda untuk menunjukkan langkah-langkah harus dilakukan secara urut dan tidak boleh acak. Selanjutnya, kita akan membahas aspek kebahasaan teks prosedur. Yang pertama adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah nama lain dari kata penghubung yang menentukan waktu kegiatan yang hadir dan mengubah kronologis atau berurutan. Yang kedua, kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif berisi tentang kalimat, perintah, atau larangan. Pembaca wajib menaati kata kerja imperatif yang ada pada teks prosedur agar hasil akhirnya sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Yang ketiga, bahan verba yang disebut dengan verba material. Contoh dari verba material yaitu potong cabai, haluskan bahan, dan lain sebagainya. Yang keempat, verba tingkah laku. Verba tingkah laku adalah segala tindakan yang dilakukan dengan menggunakan tindakan. Yang kelima, partisipan manusia. Teks prosedur adalah teks yang ditunjukkan untuk manusia, baik untuk dibaca maupun didengar. Oleh sebab itu, teks prosedur wajib menyertakan manusia ke dalam tulisan tersebut untuk membuat langkah-langkahnya. Yang keenam, penanda atau bilangan urutan. Melampaui menandai urutan pada teks prosedur yang terdiri dari angka atau penomoran. Ada beberapa yang menggunakan penanda, seperti peluru dan seperti titik. 7. Kalimat interrogatif atau pertanyaan. Kalimat
Kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi tentang pertanyaan. 8. Kalimat deklaratif atau keputusan. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang mengandung pertanyaan. Fungsi dari kalimat ini adalah untuk memberikan informasi atau berita tentang suatu hal. Sekian pembahasan struktur dan kebahasan teks prosedur kali ini. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya.